Ya, domo minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya di channel Taufik Sanko. Oke, di video kali ini aku udah lama nih nggak wawancara anak magang di Jepang. Bagaimana sih cara magang ke Jepang? Aku udah lama itu nggak wawancara. Nah, sekarang ini mau wawancara. Ada temen, tepatnya di daerah Ibaraki, deket dari Tokyo. Dia program swasta magang ke Jepang. Dan ini mau saya tanya-tanya, gimana sih cara magang ke Jepang, biayanya berapa, prosesnya gimana, ya seperti itulah. Ya, ini udah bersama Mbak Erika dari Sragen. Oke Mbak, tolong jelaskan bagaimana tahap awalnya bisa kenal Jepang dan bisa magang ke Jepang. Untuk urutannya dulu, urutannya dari kenal Jepang dulu. Dari siapa? Oke, kenal Jepang tuh awalnya aku dari kakak keponakan gitu. Dia Kensu juga di sini, di daerah Hamamatsu. Jadi dia ngasih tahu aku kalau cewek tuh bisa juga berangkat ke Jepang gitu. Kan aku mikirnya pengen nih aku kerja di luar, tapi nggak jadi kayak rumah tangga kayak gitu, pengennya kayak di rumah, di pabrik gitu. Dan aku tahu tuh di Jepang bisa gitu, kita kerja tuh di pabrik gitu. Jadi aku disuruh sekolah, ya aku ngikut aja sekolahnya. Jadi kalau tanya, untuk LPK-nya Mbak, sampean dulu ikut LPK mana? Dulu ikut LPK Ohio Indonesia yang ada di Boyolali. Dari LPK Ohio ya pertama ya. Itu sampean ikut SO-nya mana Mbak? Untuk keberangkatan ke Jepangnya. SO-nya tuh Majesta Foundation di Boyolali juga. Itu di bawah pimpinannya Bapak Suyatno. Kalau mau hubungin LPK yang Majesta itu lewatnya mana Mbak? Lewat apa? Lewat website atau lewat apa? Bisa buka aja itu di Facebooknya Atarasi Spasi Majesta. Jadi Atarasi Majesta. Bisa tanya-tanya lewat situ sih, ya. Dan untuk pembelajarannya butuh waktu berapa bulan sih Mbak? Kalau aku sih termasuknya singkat ya. Kalau proses lewat swasta kayak aku nih, itu awalnya tuh di LPK dulu, di sana kita belajar bahasa dulu sambil kita nunggu job. Jadi dulu sekitar sambil nunggu pendidikan aku yang di SO, itu aku di LPK itu sekitar 5 bulan. LPK 5 bulan. Oh, berarti yang di Ohio-nya itu 5 bulan. Iya betul, 5 bulan. 5 bulan kan ikut tesnya ikut Majesta. Ya. Tesnya di Majesta itu tes apa aja Mbak? Tesnya itu ada tes fisik kayak lari, push up, sit up. Berapa kali? Kalau larinya berapa kilo atau berapa menit gitu? Berapa kali putaran gitu? Putaran lapangan. Seingatnya berapa kali Mbak? Kalau biasanya kalau anak-anak udah sampai di Jepang udah pada lupa gitu. Berapa kali? Oh iya. Sorry. Kalau seingat aku 4 kali putaran lapangan sih. Dimenitin nggak itu? 4 kali. Ada enggak sih, kita saingan aja kita. Oh, berarti ada berapa peserta? Contoh ada 30 peserta, yang diambil 20 orang. Berarti ya cepet-cepetan gitu. Ya kita cepet-cepetan aja gitu, tapi tetap dimenitin sih. Lewat situ kita tahu yang paling cepet siapa. Lah, untuk push up-nya berapa kali? Push up-nya 35 kali. 30. Sit up 35 dan back up 35. Terus ada juga loncat-loncat gitu, Mas. Kok keras banget sih? Loh, kalau di IM itu push up-nya 35, sit up-nya cuma 25. Kalau di IM ya, kalau saya sendiri. Lah, itu kan udah proses awal untuk tesnya. Lah, selanjutnya itu apa tahapannya Mbak? Setelah lulus tes, dinyatakan lulus tes. Setelah itu kan tesnya tadi kan awalnya kita fisik dulu ya kan? Iya. Itu lanjut kita tes wawancara. Berarti ibaratnya hari pertama itu langsung tes fisik atau ada tes lainnya lagi atas matematika atau tes user atau tes dokumen atau apa gitu? Kalau aku waktu itu lewat video gitu. Video call. Jadi satu hari itu udah seluruh tes. Jadi pertama tuh pagi kita tes fisik, terus setelah itu kita tes matematika, selesai siang kita wawancara, tapi lewat video. Wawancaranya dengan orang Jepang atau dengan orang Indonesia?
Enggak, kita dari staf Majesta. Hmm. Staf Majestanya langsung ya. Nah, setelah itu dinyatakan lulus, langkah selanjutnya apa, Mbak? Itu dinyatakannya lulus sih, kita nunggu kabar tuh ada 1 bulanan ya. Aku waktu itu dari 35 peserta diambil 10. Setelah lulus kan nunggu tahap pendidikan intensif 3 bulan di Majesta. Iya. Ya, jadi selama itu masih belajar nih kita di LPK. Jadi sambil nunggu pendidikannya. Kita belajar. Jadi sampai 5 bulanan lah. Aku dulu tuh baru sebulan, aku udah diikutin tes itu. Langsung lulus juga. Ya, itu tes pertama kali aku dan itu bisa langsung lulus. Jadi bulan kedua aku udah dapet job. Jadi selama di sana 3 bulan aku nunggu pendidikan yang di SOC. Oh, ya berarti kan udah semangat banget gitu, Mbak. Karena lagi pertama daftar, kok langsung maksudnya untung langsung dapat job gitu loh. Itu kan semangatnya semakin bertambah gitu loh. Nah, itu untuk selanjutnya, Mbak, pendidikan berapa bulan sih? Pendidikan yang di SO itu intensif 3 bulan. 3 bulan. Itu 3 bulan ya belajar dari bab 1, dari apa, belajarnya tentang apa gitu? Sama, kita belajar mulai dari bab 1 sampai 50. Di akhir juga kita ada tes N4, tapi cuma formalitas. Latihan. Iya, latihan aja kita. Ya, setelah itu kan berangkat ke Jepang pastinya. Lah, ini menyangkut tentang biaya, Mbak. Biaya dari awal sampai berangkat ke Jepang habis berapa sih? Keseluruhan kalau sekitar 35-an lah. 35-an. Kalau di LPK-nya sendiri berapa? Itu udah seluruh ya. Kalau di LPK itu awal kita bayar 3,5 juta itu LPK-nya. Langsung pas pendidikan itu kan biasanya kalau swasta itu kan bayar itunya ya, SO sama sendiri semua sih kalau swasta ya. Jadi bayarnya biaya dibebankan sekitar 35 jutaan ya total. Itu udah seluruh mulai dari di LPK, visa sama MCU semua, paspor semua udah 35 kalkulasi. Iya, itu udah sekitar 35-an aku habisnya. Tapi itu ada pinjaman atau harus dibayar secara langsung pas waktu itu, Mbak? Enggak sih, kita harus langsung sih. Setelah si turun tuh kita harus lunasin. Kan ada orang yang nggak mampu atau harus bayar itu, atau yang dari pihak Majestanya itu ngasih bantuan, maksudnya nawarin ini ada pinjaman segini, cuman harus ada bunga kayak gitu kan, biasanya ada ikut koperasi biasanya. Itu ya, seperti itu nggak? Waktu itu sempet sih ada yang nawarin, emang ada yang bekerja sama dengan Majesta gitu, buat yang nawarin nggak ada uang bisa pinjem di situ, ada Bank BTN kalau nggak salah. Ya berarti kan ikut koperasi kayak gitu ya. Iya betul. Ya itu udah dinyatakan lulus semua, fix, udah sehat. MCU juga. MCU berapa kali, Mbak? MCU-nya 1 kali. Pas waktu pendidikan atau waktu mau pendidikan? Enggak. Setelah lulus? Setelah kita dinyatakan lulus itu kita MCU. Langsung MCU? Oh iya. Lah itu kan posisi berarti total berapa bulan? 5 bulan tadi ya? Total 5 bulan berangkat ke Jepang. Iya bener? Enggak. Kalau totalnya 9 bulan. Oh, yang berarti pertama kamu 5 bulan itu pas waktu di LPK sama nunggu SO-nya itu ada pendidikan. Nah, langsung pendidikan 3 bulan. Total 8 bulan kan, sambil ya apa lain-lain kan 1 bulanan gitu. Masih nunggu 1 bulan ya. Lah, udah dinyatakan lulus semua, kan pasti berangkat ke Jepang. Ke Jepang itu ada di Senta lagi nggak, Mbak? Maksudnya ada pendidikan lagi. Biasanya kalau tempat saya sendiri, kalau di IM itu ada di training center 1 bulan. Kalau di tempat Mbaknya gimana? Sama sih, Mas. Sini juga ada di Senta dulu 1 bulan. Nah, 1 bulan ya. Ya intinya belajar, makan, tidur, belajar, makan, tidur itu gua kan. Ya betul. Tiap hari cuma main setsu terus. Sampai bosan aku sama nama sendiri.
Tapi terus ya, Mbak. kalau udah di Senta itu udah mendapatkan gaji kan, Mbak? Iya, udah dapat uang saku lah ibaratnya ya. Ibaratnya uang saku, ya nggak gaji, ya nggak kerja kok. Oh iya, sangoni. Nah, berarti intinya kalau udah berangkat ke Jepang itu udah dinyatakan aman, maksudnya apa ya? Udah dinyatakan pendidikan udah lolos semua, udah fix dapat uang gitu. Udah kalau udah bisa berangkat ke Jepang ya. Lah, Iya. kalau ini sekarang penempatannya di Ibarakinya perusahaan apa, Mbak? Di perusahaan pengalengan ikan. Pengalengan ikan. Iya. Satu perusahaan itu ada berapa orang, Mbak? Kalau Kensunya ya, Yang orang Indonesia. 41. Sekitar, wah, kok banyak banget ya, 41 satu perusahaan Ada ya? 5 angkatan di sini. Ya, ini Mbak banyak yang tanya gini, Mas kalau kalau udah sampai Jepang di perusahaan itu boleh pakai hijab nggak? Banyak yang tanya itu. Boleh nggak kalau di perusahaanmu? Kalau menurutku itu sih tergantung perusahaannya ya. Ada kok teman aku yang di daerah Mie, dia di perusahaan pakai hijab. Tapi emang itu perusahaannya itu kayak jahit gitu. Tapi kalau beda, kalau makanan kayak kita kan udah ada seragamnya sendiri, kayak topinya, kayak pelindung rambutnya biar nggak keluar tuh udah ada ketentuan dari perusahaan gitu, harus pakai seragam dari sini. Jadi berarti intinya kan ya hampir disamakan kan, Mbak. Itu kan sudah sekali seperti hijab kan, pakai topi yang sampai belakang juga. Iya. Banyak yang tanya itu, Mbak. Boleh nggak kalau udah sampai Jepang itu pakai hijab? Boleh-boleh aja kalau di rumah, kalau di perusahaan kan beda-beda kayak gitu. Menyesuaikan seragamnya aja sih. Ini Mbak kalau boleh tahu gaji standarnya di Ibaraki di perusahaan Mbaknya itu berapa yang diterima tiap bulannya? Gaji standar ya? Ya ibaratnya ya yang seringnya kamu dapat gitu loh. Kalau di daerah Ibaraki sih sekitar per bulannya itu 12 sampai 13 mang. 12 sampai 13 mang itu pasti dapat ya? Iya. Sekitar segitu. Itu kalau dirupiahin bisa sampai 16-17an lah. Mau kerja apa lagi sih di Indonesia, udah susah kerja. Ya gitu sih yang bikin bersyukur ya. Ya, ini udah tesnya udah. Ini dengar gini Mbak. Ini kan program dari IM juga udah ada 5 tahun. Lah kalau dari tempat swasta, kalau tempat SO-nya Mbak itu udah programin 5 tahun belum? Udah. Dari LPK Magista Foundation, SO aku ini, dia di sana udah sah lah, bisa kita 5 tahun di sini pakai visa Tokutegino. Gitu. Berarti ntar pulang dulu 3 tahun pulang dulu, ntar bisa berangkat lagi pakai Tokutegi gitu. Iya betul. Tapi ada syaratnya gitu kalau pengen balik lagi pakai visa Tokute gitu. Minimal syaratnya itu minimal kita N4 sama kita dapat surat keterampilan kerja dari pabrik kita yang sekarang gitu. Bisa balik lagi. Kalau di Tokute itu untuk program yang sama di perusahaan yang sama atau bisa pindah perusahaan? Bisa di perusahaan yang sama bisa, pindah juga bisa. Kalau di perusahaan yang sama itu tergantung dari perusahaan sini juga mau nerima kita lagi apa enggak. Itu biasanya kita 3 tahun pulang di rumah sebulan, terus kita balik lagi 2 tahun. Untuk pengalaman dari senpai mbaknya gimana? Senior-seniornya gimana? Udah ada yang pulang lagi program Tokutenya? Udah sih, sekarang ada senpai aku yang 5 tahun, udah 5 tahun di sini. Itu berarti udah ngambil Tokute? Kan juga Mas ya, karena corona ini juga, jadi yang 5 tahun itu kan gak bisa pulang kan sekarang. Seharusnya udah pulang kemarin April, tapi bisa perpanjang visa lagi, Tokute lagi gitu. Kok enak banget sih? Baiknya itu. Berarti perusahaannya welcome banget gitu lah? Iya, perusahaan sini tuh welcome banget. Jadi tetap menerima kita walaupun
emang keadaannya kita nggak bisa pulang gitu. Jadi kita nggak dibiarin nganggur di sini, masih tetap bisa kerja. Iya, Malah iya. perusahaan yang nawarin nggak usah pulang dulu, di sini dulu gitu. Iya, iya, iya. Oke. Oke Mbak, ini mungkin semuanya info udah di-share. Ada saran nggak Mbak? Saran buat ya yang mau pengen magang ke Jepang gitu. Saran aja yang buat mau magang ke Jepang. Jadi aku pengen rekomendasiin ini SO Magista Foundation. Ini di sana juga bisa kelas reguler buat kalian yang baru pengen berangkat ke Jepang, atau buat ex Jepang yang pengen balik lagi ke Jepang bisa langsung ke Magista Foundation gitu. Karena di sana ada 2 kelas, kelas reguler dan kelas SO yang udah tinggal berangkat gitu. Jadi bisa dari proses awalnya bisa langsung di Magista. Oh iya, iya, iya. Oke Mak, makasih infonya udah di-share ke teman-teman. Semoga bermanfaat buat Kohetachi yang ingin berangkat ke Jepang dan nggak ketipu sama LPK yang itu nggak yang aman. paling penting Mas, karena banyak banget LPK yang mencari untung doang gitu. Kan saking banyak minatnya ya orang Indonesia yang pengen kesini gitu. Jadi jangan sampai salah pilih. Kita cari yang udah terbukti aja gitu. Kita cari amannya aja gitu. Nggak usah coba-coba yang belum pasti ya. Iya, iya, itu udah ada rekomendasi LPK yang udah pasti. Ya, arigatou gozaimashita. Iya, doitashimaste. Mite korete, arigatou gozaimashita. Jepang pokok istimewa, istimewir, kiwir kiwir.